Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Rosalinda Joy. Di sini saya akan membahas terkait Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nah, jadi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang tak lain adalah ideologi terbuka, di mana Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Nah, tadi kan saya katakan bahwa Indonesia menggunakan ideologi terbuka. Nah, mengapa Indonesia menggunakan ideologi terbuka? Karena Indonesia adalah negara dan sebuah negara memerlukan sebuah ideologi untuk menjalankan sistem pemerintahan yang ada pada negara tersebut, dan masing-masing negara berhak menentukan ideologi apa yang paling tepat untuk digunakannya. Dan di Indonesia, yang paling tepat adalah digunakan ideologi terbuka karena di Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis yang di dalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Seterusnya, maka dari itu, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat untuk digunakan oleh Indonesia. Nah, tadi kan banyak saya mengatakan kata ideologi. Pasti teman-teman yang lain ini bertanya nih, apa sih ideologi ini? Jadi, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu iden, yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran, dan kata logi yang berarti ajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang perjalanan Pancasila sebagai ideologi dari masa ke masa. Jadi siapin cemilannya soalnya agak panjang nih. Jadi berawal dari sidang pleno BPUPKI pertama yang diadakan pada tanggal 28 Mei pada tahun 1945 hingga 1 Juni 1945. Ketika itu, Rajiman Widioningrat dalam pidato pembukaannya selaku Ketua BPUPKI mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota sidang mengenai dasar negara apa yang akan dibentuk untuk Indonesia. Jadi, pada tanggal 1 Juni 1945, secara eksplisit Ir Soekarno mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara, yang dimana dalam pidatonya itu yang berjudul Lahirnya Pancasila, melihat pada perkembangan perumusan Pancasila sejak 1 Juni sampai 18 Agustus tahun 1945, dapat diketahui bahwa Pancasila mengalami perkembangan fungsi. Jadi pada tanggal 1 dan 22 Juni Pancasila yang dirumuskan Panitia 9 dan disepakati oleh sidang pleno BPUPKI merupakan modus dari kompromi antara kelompok yang memperjuangkan negara nasionalisme dan kelompok yang memperjuangkan dasar negara Islam. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pancasila yang dirumuskan kembali oleh PPKI berkembang menjadi kompromi antara kaum nasionalis, Islam, dan Kristen Katolik dalam hidup bernegara. Pancasila sudah bukan lagi merupakan kompromi atau titik temu bagi semua ideologi, dikarenakan Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk
melegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam yang kemudian pada rentang tahun 1948 sampai dengan 1962 terjadi pemberontakan Darul Islam terhadap pemerintahan pusat, yang dimana setelah pemberontakan berhasil ditumpas atas desakan Nasution pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Ir. Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu-satunya konstitusi legal Republik Indonesia, dan pemerintahannya dinamai dengan demokrasi terpimpin. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, Soeharto mengambil Pancasila sebagai dasar negara, dan ini merupakan cara yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. Nah, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nah, semua itu kan diciptakan ada fungsi dan manfaatnya masing-masing. Jadi, tidak dipungkiri lagi bahwa Pancasila juga memiliki fungsi. Yang pertama, untuk memperkokoh persatuan bangsa, dan yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Yang ketiga, mengembangkan identitas bangsa, dan yang terakhir, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik. Nah, jadi kesimpulan dari tadi ialah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu sangat penting, karena ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya tinggi. Sebelum saya akhiri video saya ingin memberikan saran dalam menumbuhkan kadar dan idealisme yang terkandung dalam Pancasila, sehingga kita mampu memberikan harapan optimis untuk motivasi dalam mewujudkan cita-cita. Jadi kita semua teman-teman harus menempatkan Pancasila dalam pengertian sebagai moral, jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, keberdayaan atau lahirnya bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, jiwa bangsa Indonesia mempunyai arti statis dan dinamis. Jiwa ini keluar diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia yang pada akhirnya mempunyai ciri khas, sehingga akan muncul dengan sendirinya harapan optimis dan motivasi yang sangat berguna dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya kita berada di penghujung video nih, dimana tadi pembahasan terkait Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya saya dan juga penonton sekalian. Dan jangan lupa tadi saran saya ya. Bye bye, see you next time.